Oke guys, balik lagi sama gue Tustruk. Nah, kali ini gue mau berangkat San Mori. Mungkin agak kesiangan kali ya jam segini ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Hari ini tujuan gue ke GBK. Sambil nemenin gue ke GBK, mungkin sambil cerita-cerita dulu kali ya, terkait beberapa hal mengenai salah satu di Ninja RR, yaitu radiator. Jadi radiator nih, gue pengen cerita beberapa sebelumnya pernah gue bahas ya terkait radiator. Cuman bedanya yang radiator ini gue bahasnya cuma sedikit-dikit gitu, nggak sampai full banget. Nah, sementara kalau misalnya boleh diceritain, radiator kan tipenya banyak ya gitu, nggak cuma satu. Nah, itu yang mungkin bisa gue bilang kalau di radiator tuh ada tipikal macam-macam ya. Jadi radiator yang gue pakai nantinya itu tuh lebih ke arah radiator aftermarket. Nah, radiator aftermarket ini mereknya Bipro. Jadi sebelumnya memang gue pakai original guys. Nah, bedanya kalau yang original tuh sebelumnya gue bersihin radiatornya, karena kan awalnya tuh si radiator itu tuh mampet. Jadi kayak istilahnya muncrat gitu loh isinya. Nah, makanya pas gue benerin, dan gue berpikir kayaknya sekalian aja deh gue ganti, soalnya lebih baru aja gitu istilahnya. Karena radiator yang aftermarket mungkin gue nggak tahu ya sebagus apa sama original, tapi masih oke sih, bagus sih menurut gue. Dan kali ini mungkin gue akan cerita mulai dari radiator yang originalnya dulu. Jadi radiatornya kayak, dia kan kalau radiator original bentuknya ini ya hampir mirip sama yang gue pakai yang aftermarket. Bedanya cuman kalau original warnanya aja hitam, terus dia ngebentuknya nggak curve atau melengkung ya gitu. Dan dia sama ada sensor suhunya juga, ada sensor radiatornya juga. Jadi nggak ada yang nggak berfungsi ya, semua berfungsi. Terus habis itu bedanya lagi kalau misalkan sama sensor, ada dua deh, sensor radiator sama sensor yang AC/DC deh, setahu gue. Nah, itu tuh beda gitu. Nah, perbedaan itu tuh biasanya dari suhu sensor tuh ngejaga kestabilan si radiatornya gitu. Nah, kalau misalnya si sensor suhu ngejaga kestabilan buat suhunya, karena ada bedanya sensor yang apa ya bilangnya radiator yang AC/DC-nya, ada yang listriknya lah istilahnya. Nah, terus bedanya lagi adalah kalau misalnya di radiator yang original itu dia tuh lebih ini ya berat dibandingin sama untuk radiator yang dibilangnya itu mungkin ke arah aftermarket ya gitu. Jadi kalau yang aftermarket ini dia memang agak lebih ringan gitu. Jadi kalau yang aftermarket tuh dia bentuknya lebih curve ya gitu, lebih curve, terus juga lebih kelihatan besar lah gitu. Sisi-sisinya ada sama kayak yang original, berekatnya 3 dia. Terus isinya beda berapa ratus mili deh, gue agak lupa. Nah, jadi kalau yang istilahnya aftermarket tuh dia lebih kejaga gitu suhunya. Nah, terus gue mau cerita mungkin plus minus kali ya gitu. Dari plus minusnya, kalau misalkan kita pakai
radiator yang memang bukan radiator asli. Dan kalau radiator asli bedanya apa? Nah, jadi kalau radiator asli itu biasanya bedanya dia lebih ini ya, apa namanya, lebih bagus biasanya kalau radiator asli. Nah, kalau misalnya sama radiator yang lama, biasanya dia lebih nggak tahan lama. Kalau aftermarket ya gitu, bedanya lebih nggak tahan lama, karena kalau yang aftermarket tuh biasanya dia tuh memang terbuat dari ini ya, terbuat dari aluminium gitu istilahnya kalau misalnya yang aftermarket, makanya suhunya lebih agak kejaga aja gitu. Cuman karena dia terbuat dari aluminium, jadi lebih ringan gitu. Nah, terus plus minus yang lain tuh kalau misalnya pakai yang original, dia berat, terus karena mungkin umur juga ya, kalau misalnya udah motor kayak gini kan pastinya umur ya, udah lama dan pasti butuh perawatan gitu. Cuman kalau bisa dibilang kelebihannya, biasanya kalau kelebihannya itu kalau yang part original awet meskipun harus dirawat dikit gitu. Nah, meskipun dia udah lama tapi masih bagus lah kualitasnya kalau untuk yang original ya gitu. Nah, terus bedanya lagi kalau misalkan dibilang yang original tuh dia istilahnya fungsinya itu dibandingin yang aftermarket masih agak lebih bagus gitu. Kalau aftermarket biasanya gue beberapa kali, ini disclaimer di gua dulu ya, jadi gue beberapa kali pakai yang aftermarket, kadang suka ada kendala di bagian selang bawahnya suka mampet. Tapi kalau lu tahu cara benerinnya, harusnya sih aman kayak gitu. Terus habis itu kita bahas yang aftermarket. Jadi tadi yang original sih aftermarket, plus minusnya tuh aftermarket kayaknya ya mungkin karena aftermarket kali ya kualitasnya memang ada, cuman nggak terlalu tahan lama banget gitu. Kayak misalkan kualitas yang untuk original kayak gitu. Terus dari segi bobot lebih ringan pastinya kalau aftermarket karena aluminium yang tadi gue sempat bilang. Terus apalagi ya selain itu ya, untuk segi futuristiknya dia lebih ini ya, lebih futuristik ya gitu. Maksud gue lebih oke lah gitu buat dipakai, karena bentuknya lebih nggak tua banget, bagus gitu bentuknya, nggak old banget lah istilahnya. Itu yang gue suka. Terus paling kalau yang aftermarket tuh biasanya dia selain bentuk, isinya juga agak lebih banyak, berapa mili kayak gitu. Dan so far kalau isinya lebih banyak kan lebih enak ya gitu buat makainya, jadi kadar pengisian lebih banyak, jadi radiator lu juga bisa sempurna. Dan kalau misalnya ditanya untuk perjalanan jarak jauh jarak dekat, yang aftermarket juga masih oke sih buat dipakai, jadi nggak ada kendala apapun meskipun dia pakai yang aftermarket ya. Suhunya masih sama-sama aja gitu. Kalau panas macet ya so-so lah, naik-naik dikit lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang aftermarket ya nggak terlalu beda-beda jauh lah sama yang original, karena kalau yang original atau aftermarket kan istilahnya penggunaannya sama, cuman ya balik ke kualitas doang. Tapi kalau misalnya untuk fungsi masih so-so sih, meskipun dia istilahnya nggak terlalu panas lah gitu. Jadi masih dingin lah, masih kejaga lah suhunya gitu. So far jadi masih aman aja kalau dipakai, kalau buat gua ya gitu.
Jadi so far kalau gue bilang untuk yang mau aftermarket atau enggak, untuk Ninja RR pemakaian istilahnya radiator ya, itu dibutuhin sih. Istilah dibutuhin tuh maksudnya kalau misalnya perlu lu ganti yang lebih bagus ya diganti yang lebih bagus. Karena biasanya kalau misalnya udah agak jelek tuh radiator yang lama, biasanya orang pasti bakal ganti kayak gitu. Terus habis itu biasanya tuh apalagi ya yang orang ganti ya. Oke, biasanya selanjutnya itu tutup tutup radiatornya, karena tutup radiatornya itu kan dia tuh gampang ini ya istilahnya, gampang nguap kalau yang aftermarket. Nah, jadi kalau misalnya tutup radiator yang aftermarket tuh mending lu ganti better pakai yang istilahnya yang originalnya gitu, karena yang originalnya juga lebih bagus dibandingin pakai yang aftermarket. Tutup radiator lu ganti itu tips dari gue. Terus tips selanjutnya tuh ini sensor suhu. Nah, sensor suhu biasanya kalau yang apa ya istilahnya ya, yang dia bukan dari bawaannya aftermarket tuh bingung tuh taruhnya sensor suhunya di mana, karena kalau misalnya yang sensor suhu aslinya kan dia ada tempatnya tuh yang bulat. Nah, kalau yang aftermarket tuh agak bingung taruhnya di mana. Nah, bedanya adalah kalau misalnya lu pakai sensor yang suhu untuk yang Bipro ataupun barang yang kayak VND aftermarket, nah itu biasanya gue taruh sensor suhunya tuh di dekat adaptor yang di sebelah kiri. Adaptor bentuknya kayak gini. Nah, itu biasanya gue taruh di situ tuh, di bagian minusnya lah gitu. Nah, itu buat ngebaca biar si sensor suhu lu yang ini tuh nyala gitu. Biasanya kan sensor suhu tuh ada yang nggak nyala ya, gara-gara itu pertama nggak dipasang. Yang kedua, selain nggak dipasang juga dia istilahnya pemasangannya nggak tahu di mana gitu. Nah, itu tips dari gue juga kalau memasang sensor aftermarket ya gitu, buat sensor suhunya. Paling di situ kayak gitu untuk pemasangannya. Nah, ya mungkin itu dari gua kali ya guys ya, terkait buat radiator, fungsinya, tips-tipsnya, terus juga kayak gimana cara istilahnya pemasangan maupun perawatan. Bahkan kalau misalnya lu sampai lu mau ganti gitu, better pakai yang original atau yang aftermarket. Kalau gua karena ngelihat desainnya oke, gua aftermarket gitu. Fungsinya sebenarnya sama gitu dibandingin original. Dari gue sih itu sih guys biasanya yang gue pakai ya gitu untuk radiator. Ini yang radiator aftermarketnya itu gue gitu, makanya gue nggak pakai yang original lagi kayak gitu. Nah, itu mungkin terkait radiator dari gue. Jadi bisa dibilang ada beberapa hal lagi mungkin nanti silahkan komen-komen aja selain radiator yang mungkin menurut lo butuh diceritain. Lo bisa kabarin gue, lo bisa cerita-cerita sama gue dan bisa sharing. Mungkin siapa tahu butuh buat diceritain. Thank you dari gue, see you soon and to stroke.